Jadi umpang-umpang bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dengan TV Pratiwi. Pada kesempatan sore ini kita menyampaikan menu-menu berbuka puasa yang sehat lanjutan. Jadi pada hari ini menu utamanya adalah susu kambing. Susu kambing ada beef wortel tanpa pakai gula, kemudian ada tempe, telur, sayur-sayuran. Itu menu utama pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi modal kesehatan kita saat berbuka puasa. Jadi pada kesempatan ini kita jelaskan manfaat daripada susu kambing untuk kesehatan. Di mana susu kambing ini mengandung tinggi protein, tinggi lemak dan lengkap mineralnya. Di mana manfaat yang pertama itu untuk kesehatan tulang dan gusi, sehingga bisa mencegah osteoporosis. Juga sangat baik untuk ibu hamil karena mengandung ada kalsium, ada fosfor, ada vitamin A, ada potasium, ada niacin yang tinggi. Tapi kadar asam folat dan selenium dan B12 lebih rendah dibandingkan dengan susu sapi. Kemudian yang kedua, susu kambing ini bisa untuk mencegah dan mengobati diabetes karena ada kandungan beta-2 kasein dan asam amino esensial, di mana kedua bahan ini membantu insulin. Jadi kalau insulinnya bisa bekerja efektif, otomatis kadar gula dalam darah bisa diturunkan dengan adanya kehadiran insulin dalam darah. Kemudian yang ketiga bisa untuk membantu gangguan-gangguan pernapasan seperti asma, bronkitis kronis dan penyakit-penyakit PPOM karena ada kandungan klorin dan beta kasein. Ini sangat bermanfaat untuk kesehatan saluran nafas. Berikutnya untuk mencegah peradangan pada kulit yang kronis. Ada gangguan-gangguan pada kulit yang kronis seperti yang paling sering adalah psoriasis. Ini dengan kita mengonsumsi susu kambing secara rutin bisa tercegah dan malah bisa diperbaiki. Kemudian yang berikutnya, ini susu kambing ini tinggi kalorinya. Kalau satu botol kecil ini bisa sampai 200 kalori karena ada kandungan lemaknya 6,3 gram dibandingkan dengan susu sapi. Kandungan lemaknya memang lebih tinggi, jadi juga kita mesti hati-hati karena lemaknya tinggi. Kemudian bisa untuk mencegah dan mengobati penyakit-penyakit saraf, bisa Alzheimer, bisa Parkinson karena kandungan zinc dan magnesiumnya. Yang berikutnya bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuh karena ada klorin. Kemudian yang perlu perhatian kita bahwa untuk meningkatkan kekebalan tubuh saat ini sangat penting mengingat adanya pandemi COVID-19. Tapi tidak bisa dengan mengandalkan susu kambing aja. Perlu ada juga keseimbangan gizi, ada karbohidrat, protein, lemak, baru ditambah dengan susu. Sehingga ini meningkatkan daya tahan tubuh. Juga prokes kesehatan yang utama untuk menjaga jarak, cuci tangan, kemudian pakai masker, juga melaksanakan vaksinasi juga mesti kita perhatikan. Jadi untuk kekebalan darah tubuh ini kompleks sifatnya. Kemudian sangat baik untuk meningkatkan kadar ASI karena tinggi kalsiumnya. Jadi untuk ibu-ibu yang hamil sangat baik minum susu dari kambing. Kemudian berikutnya juga untuk meningkatkan kecerdasan karena ada kandungan riboflavin, vitamin B2 dan B6. Sangat baik untuk kesehatan sel-sel otak dan sistem saraf kita. Yang berikutnya, susu kambing ini sangat mudah dicerna karena kandungan
laktosanya cukup rendah. Jadi kemungkinan terjadi intoleransi dari laktosa sangat kecil. Jadi kemungkinan untuk alergi lebih kecil dibandingkan dengan susu sapi. Kemudian kalau kita bandingkan dengan susu sapi, keunggulan susu kambing pertama dari kalsiumnya tinggi, kemudian proteinnya juga tinggi, potasium tinggi, dengan vitamin A nya tinggi. Sedangkan susu sapi kelebihannya asam Fe-nya tinggi, asam folat, B12 dan selenium. Ini sama-sama ini. Selenium juga untuk antioksidan. Jadi ada kebaikan dari susu sapi, ada juga kebaikan dari susu kambing. Untuk lansia, mana yang terbaik? Untuk lansia lebih baik susu kambing. Karena apa? Karena kadar kalorinya lebih tinggi, kemudian dia komposisinya lebih encer sehingga mudah dicerna, mudah diserap. Juga karena tinggi dari kalsium bisa untuk menurunkan tensi dan penyakit-penyakit kardiovaskular yang lain. Juga sangat ideal untuk orang tua karena untuk gangguan mata, karena ini ada vitamin A-nya. Jadi susu kambing ini kalau untuk lansia lebih idealnya untuk snack, bukan makanan utama. Jadi makanan utama tetap ada protein, ada lemak, ada karbohidrat. Jadi gizi seimbang juga. Sedangkan untuk bayi ini bayi di bawah setahun masih yang terbaik adalah ASI. Karena ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Sedangkan susu kambing terbaik untuk anak kambing, untuk bayi. Juga susu lembu yang baik untuk anak lembu. Karena kalau ASI dia bisa menyesuaikan. Kalau bayinya umur seminggu, ASI-nya sesuai seminggu. Kemudian kalau umur dia sebulan, ASI-nya sesuai sebulan. Jadi ASI eksklusif tetap pilihan terbaik untuk kesehatan bayi-bayi kita. Seperti dianjurkan oleh WHO bahwa ASI eksklusif pemberian ASI umur 0 sampai dengan 6 bulan tanpa pemberian makanan tambahan yang lain. Supaya kenapa? Karena bayi kita belum bisa mencerna makanan-makanan yang lain. ASI lah yang terbaik, mudah dicerna, juga sekalian antibodinya cukup bagus. Saya rasa untuk hari ini demikian aja yang kita sampaikan. Pada kesempatan lain kita sampaikan lagi manfaat-manfaat melakukan atau melaksanakan puasa dengan makanan, karena melaksanakan ibadah puasa ini seperti pernah kita sampaikan bahwa yang penting bagaimana melakukan switching kalori yang selama ini di badan kita terpakai dari gula yang kita konsumsi setiap saat. Jadi dengan adanya jendela tidak makan lebih daripada 14 jam, kita harap terjadi pergantian kalori dari karbo yang tertimbun ke lemak-lemak yang tersimpan. Mudah-mudahan kita semua akan sehat dengan turunnya kadar lemak di badan kita. Sekian aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menu-menu buka puasa pada hari ini ada susu kambing, ada telur rebus, kemudian ada tempe kukus, kemudian sayur-sayuran banyak disiapkan. Kemudian ada wortel, juga ada ubi rebus. Jadi ini sumbernya semua sumber alami, cuman sedikit dipanaskan, direbus, tidak ada pengolahan yang berat, tidak ada penambahan bahan-bahan nutrisi lain, tidak ada pewarna, pengawet, kemudian pengembang dan sebagainya. Jadi juga untuk ini tidak memakai gula, tidak ada pemakaian gula, dan cara pembuatannya pun ini tidak kita buang, kita manfaatkan seratnya. Jadi membuat jus wortel tidak dibuang seratnya adalah sumber nutrisi yang baik karena mengandung beta karotin untuk mata. Juga ini juga tidak kita rebus,
supaya tidak ada penambahan kalori. Jadi sumbernya itu bagus. Kemudian kita makan saat berbuka puasa, sehingga nutrisi pertama yang kita nikmati setelah melaksanakan berpuasa lebih 14 jam, yang masuk langsung ke usus kita, ke lambung kita adalah makanan alami yang langsung bisa dicerna dan menjadi sumber nutrisi untuk sehat kita. Juga telur ni kita rebus, tidak ada penambahan kalori. Saya rasa juga demikian. Mudah-mudahan ni volume ni untuk beberapa orang, bukan untuk sendiri. Jadi kalau sendiri ni volumenya terlalu banyak. Yang penting kita menikmati buka puasa ini dalam keadaan senang, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan karena semuanya alami. Dan ini kami sampaikan, kami tidak lagi memakan nasi karena udah ada ini sumber karbohidratnya, karbohidrat kompleks ini, tambah lagi dengan sumber karbohidrat. Jadi karbo ini udah banyak nih, dari kompleks ada, serat ada, dan ada protein, ada lemak. Kemudian ada juga serat dari jus water. Asal demikian, mudah-mudahan menjadi inspirasi. Silakan mencoba, mudah-mudahan bisa sehat dan bisa menikmati ini dan melaksanakan ibadah puasa seterusnya, tidak ada masalah. Demikian.